Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya dan bahagia mahasiswa sekalian pada pagi hari ini. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya. Baik, pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang mata kuliah kepemimpinan dan berpikir sistem. Jadi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kepemimpinan dan berpikir sistem. Ini merupakan mata kuliah 2 SKS dan menjadi mata kuliah wajib untuk kesehatan masyarakat di semester 4. Ini merupakan deskripsi mata kuliah kepemimpinan. Jadi, mata kuliah ini berisi kajian tentang teori dan konsep kepemimpinan, efektivitas kepemimpinan, dan berpikir sistem, mental model, budaya, serta teknik pengambilan keputusan. Untuk beberapa capaian pembelajaran dari mata kuliah kepemimpinan, yang pertama, memahami konsep dasar kepemimpinan dan gaya kepemimpinan, serta efektivitas sebuah kepemimpinan. Lalu yang kedua, memahami tentang teori dan konsep kepemimpinan dalam suatu sistem. Lalu yang ketiga, harapannya capaian pembelajaran mata kuliah ini mahasiswa memahami kepemimpinan, budaya, dan komitmen dalam peningkatan mutu organisasi kesehatan. Lalu yang keempat, mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang fungsi dan peran kepemimpinan. Lalu capaian pembelajaran berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang kepemimpinan strategik dan bagaimana mahasiswa juga memahami konsep pengambilan keputusan dalam kepemimpinan pelayanan kesehatan. Untuk metode pembelajaran dalam mata kuliah kepemimpinan nanti yang akan kita selenggarakan, model pembelajarannya contextual learning dan problem based learning. Jadi contextual learning itu meliputi contoh-contoh nyata yang terjadi di lapangan maupun di unit layanan kesehatan berkaitan dengan kepemimpinan. Lalu metode pembelajarannya nanti kita ceramah, presentasi kelas, diskusi, dan studi kasus. Dan media pembelajaran yang dilakukan karena ini masih pandemi, jadi menggunakan daring yaitu LMS, Zoom, dan optimalisasi WA Group. Nah, ini mahasiswa sekalian, materi perkuliahan yang akan kita pelajari selama 1 semester. Jadi karena ini 2 SKS, jadi ada 14 kali pertemuan. Jadi nanti 1 sampai pertemuan 7 akan ada UTS, lalu dilanjutkan pertemuan 8 sampai pertemuan ke-14. Nah, nanti ini materinya perkuliahan mengenai apa? Ya, dari mulai pengantar mata kuliah kepemimpinan, gitu ya, sampai nanti ada SCL, sampai nanti bagaimana kepemimpinan adalah sebuah sistem, sampai pemecahan kasus kepemimpinan di layanan kesehatan berbasis artikel ilmiah. Karena kan memang teman-teman ini calon SKM gitu ya, yang harapannya SKM itu kan calon leader di institusi kesehatan gitu ya, baik dinas kesehatan, puskesmas, di NGO maupun di sebuah layanan rumah sakit. Jadi harapannya nanti materi ini bisa membekali para mahasiswa untuk bisa menjadi seorang leader khususnya di bidang kesehatan. Lalu mengenai evaluasi pembelajaran, jadi ada beberapa evaluasi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari pembelajaran mata kuliah kepemimpinan ini. Yang pertama tentunya keaktifan kelas gitu ya, jadi di situ ada bertanya, menanggapi, nilainya 10% dari total 100% skor. Lalu ada kuis, nah kuis ini ada 15%, dan nanti ketika ada kuis di awal kuliah pasti akan disampaikan bahwa nanti di akhir sesi akan ada kuis. Lalu ada juga tugas, nah tugas ini ada mandiri 15%, lalu ada tugas kelompok 10%, dan tentunya ada ujian, UTS dan UAS masing-masing nilainya 25%. Nah, nanti skornya akan diakumulasi gitu ya. Jadi totalnya 100%. Harapannya nanti teman-teman di sini nilainya optimal gitu ya. Jadi bisa melaksanakan seluruh aktivitas pembelajaran di mata kuliah kepemimpinan.
ini ada beberapa referensi yang nanti bisa teman-teman gunakan dalam kegiatan proses pembelajaran mata kuliah kepemimpinan dan berpikir sistem. Dan saya juga sudah membuat diktat mengenai kepemimpinan kesehatan dalam teori dan pembelajaran pengalaman. Jadi di sana nanti teman-teman bisa membaca dan melihat beberapa referensi-referensi yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran kepemimpinan ini. Baik, untuk materi yang pertama, saya ingin menyampaikan tentang konsep dan gaya kepemimpinan, khususnya di bidang kesehatan. Karena kan teman-teman di sini nanti calon pimpinan nih, gitu ya. Nanti yang mau jadi di puskesmas itu kepala puskesmas, kepala dinas kesehatan, lalu direktur di sebuah NGO atau international agency, ataupun nanti di rumah sakit, manajer rumah sakit, direktur rumah sakit, begitu ya. Jadi memang ini sangat penting sekali untuk mendukung nantinya teman-teman bekerja di unit layanan kesehatan sebagai seorang pimpinan. Sebelum ke materi, saya ingin menunjukkan satu video bagaimana proses pemimpinan, nanti teman-teman bisa saksikan bersama-sama. Ya, tadi teman-teman sudah melihat video ya. Kira-kira ada tanggapan atau ada yang mau disampaikan nih dari mahasiswa sekalian setelah tadi melihat video? Gimana ini? Ada yang mau disampaikan sebelum saya lanjutkan? Ya, mungkin saya ya, Bu. Oh iya, silakan Eca. Ya, kalau dilihat kan tadi mungkin kalau pemimpinnya tidak menggerakkan, mungkin yang anggota timnya akan terhirup sama gajah gitu ya. Jadi memang butuh seorang pemimpin yang bisa melihat di mana celah kekurangan tim seperti itu. Mungkin itu, Bu. Oh iya, baik, terima kasih sekali, bagus sekali jawabannya. Silakan dari yang lain barangkali mau menambahkan atau mau menanggapi. Dewa, Ibu. Oh iya, silakan Dewa. Ya. Kepemimpinan itu kalau menurut Dewa kayak bos gitu ya, Bu ya. Jadi bos yang baik gitu. Jadi mengarahkan staf sesuai tujuan perusahaan. Supaya contohnya di puskesmas itu supaya puskesmas dapat mencapai tujuan dan juga melindungi tim dari serangan pihak luar. Nice, Begitupun dengan tadi semut dan gajah tadi. Kayak ketua dari semut itu memimpin supaya stafnya itu sesuai dengan mengarahkan supaya nggak tertarik kayak gitu tadi, Bu. Oh iya, good, bagus sekali. Wah, luar biasa ini calon-calon pimpinan kesehatan ini. Ya, terima kasih. Ada yang mau nanggapi yang lain? Izin masuk, Bu. Oh iya, silakan Dwi, silakan. Ya, saya akan menambahkan sedikit dari yang sudah disampaikan oleh Kak Dewa. Jadi pemimpin itu menurut saya sangat penting untuk menunjukkan jalan yang tepat dan mempengaruhi bawahan supaya menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Luar biasa. Baik, terima kasih ya. Terima kasih para mahasiswa sekalian yang sudah memberikan tanggapan. Jadi betul sekali tadi yang disampaikan teman-teman tadi gitu ya, bahwa kalau kita berbicara pemimpin, berbicara kepemimpinan, itu sebetulnya proses mempengaruhi aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan gitu ya. Jadi kalau sebuah konsep kepemimpinan itu bagaimana tadi ya, yang video tadi kan sudah bisa dilihat bahwa seorang pemimpin itu akhirnya dia mempengaruhi supaya tidak tersedot oleh gajah tadi gitu ya. Jadi supaya tujuannya itu tercapai. Misalnya tujuan rumah sakit ingin menciptakan kepuasan pelanggan gitu ya, ataupun ingin meningkatkan kinerja dari
layanan kesehatan. Nah, itu salah satu bagaimana seorang pemimpin itu punya pengaruh terhadap aktivitas organisasi supaya mencapai tujuan. Tujuannya apa? Ya sesuai visi misinya, sesuai dengan indikator keberhasilan gitu ya. Jadi supaya nanti di akhir tahun itu target-targetnya terlampaui, lalu pasiennya juga menjadi semakin puas gitu ya. Tidak terjadi malpraktek ataupun human error seperti tadi ada ancaman gitu ya. Lalu bagaimana seorang pimpinan itu memberikan komando yang tadi disampaikan oleh Echa gitu ya, komando supaya bisa tidak terserang gitu ya oleh pihak luar begitu. Artinya sesuai tujuan begitu kan. Ya baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, nah ini jadi yang namanya kepemimpinan gitu ya, atau seorang pemimpin organisasi itu kan juga perlu efektif gitu ya, supaya tadi mencapai tujuan. Pemimpin organisasi yang efektif itu menurut teman-teman itu seperti apa sih begitu? Barangkali ada yang mau berpendapat? Ya Bu, izin masuk Bu. Oh ya, silakan. Nama saya Dian Febriani Bu. Ya. Kalau menurut saya Bu, untuk pemimpin yang efektif itu ya dia harus punya visi misi yang jelas, ya. Kemudian mampu menjadi panutan anggota dan menjadi teladan. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Dian. Wah, luar biasa ini. Mau menambahkan Ibu. Boleh, silakan. Menurut saya pemimpin yang efektif itu adalah pemimpin yang dapat memengaruhi dan mendorong anggota timnya untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Ya, wah luar biasa. Terima kasih Sukma tambahannya. Baik, terima kasih ya. Ini luar biasa sekali ini teman-teman, bagaimana pemimpin organisasi yang efektif. Mari kita lihat sama-sama bahwa tadi yang disampaikan teman-teman itu betul sekali gitu ya. Jadi ada beberapa indikator bagaimana pemimpin yang efektif gitu ya. Tadi disampaikan teman-teman itu sudah betul. Jadi yang pertama itu influence, artinya mampu mempengaruhi yang disampaikan oleh Sukma tadi gitu ya. Lalu bagaimana punya power. Tadi Dian juga sempat menyinggung bagaimana dia bisa jadi teladan yang baik, lalu dia bisa memiliki komando gitu ya, sehingga dia punya power ketika mau memberikan komando, memberikan arahan gitu ya. Lalu visioner, artinya visioner itu punya pemikiran jangka panjang gitu ya. Jadi bisa melihat masa depan, ini lembaga ini mau dibawa kemana ini, rumah sakit ini mau dibawa kemana ini gitu ya. Profitnya itu berapa banyak. Lalu tingkat kesembuhan pasien itu berapa persen gitu ya, 100% tentunya gitu ya. Lalu puskesmas ini mau dibawa kemana, model-model layanan kesehatan yang internasional misalnya. Nah ini harus berpikir visioner, tahun 2030 ini mau dibawa kemana ini rumah sakit, menjadi rumah sakit bersertifikasi internasional misalnya. Nah itu salah satu indikator pemimpin yang efektif. Lalu berpikir sistemik. Sistemik itu artinya terintegrasi gitu ya. Jadi tidak hanya berpikir hanya searah, tapi dia itu juga berpikir dari berbagai arah gitu ya. Apalagi kalau misalnya seorang pemimpin di wirausaha atau bisnis gitu ya. Wah, itu luar biasa. Harus berpikir sistemik, harus punya kemitraan, harus punya jaringan gitu ya. Harus bagaimana teamwork itu juga harus optimal. Nah, itu harus berpikir sistemik. Itu salah satu indikator pemimpin yang efektif dalam sebuah organisasi. Nah, baik. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang bahwa setiap orang itu punya gaya dan cara dalam memimpin organisasi. Gitu. Jadi memang masing-masing tergantung, ada yang tergantung karakter, ada yang tergantung jenis organisasi gitu ya. Jadi ternyata setiap orang itu punya gaya dan cara dalam memimpin organisasi. Nah, untuk gaya kepemimpinan itu ada 4 gitu ya. Jadi ada beberapa gaya, tetapi ini saya coba rangkum. Ada 4 gaya kepemimpinan yang dilaksanakan di beberapa institusi gitu ya. Khususnya di Indonesia banyak sekali yang menggunakan gaya kepemimpinan ini. Yang pertama otoriter, yang kedua demokratis, yang ketiga laissez-faire, yang keempat birokrasi. Nah, kita akan lihat sama-sama satu persatu. Yang pertama otoriter. Barangkali teman-teman sudah sering mendengar ya otoriter gitu ya. Jadi otoriter itu apa sih gitu ya? Ternyata otoriter itu mendikte metode kerja. Jadi memang membuat keputusan unilateral, jadi sepihak begitu.
Jadi misal ada keputusan apa, dia tanpa meminta masukan ataupun rembukan bareng gitu ya, merembuk bersama tim, tapi dia langsung mengambil keputusan secara unilateral, satu arah gitu, dan membatasi partisipasi karyawan. Namanya juga otoriter gitu ya, jadi menurut pikiran dia sendiri begitu. Tapi ternyata teman-teman, otoriter itu juga tepat kadang-kadang digunakan pada saat apa? Pada saat kondisi bencana, kondisi darurat layanan gitu ya. Jadi seperti yang saya contohkan, saya ingin misalnya ada direktur ataupun dokter spesialis di rumah sakit misalnya gitu ya. Dia sedang melaksanakan operasi SC, seksiu Caesar gitu ya. Itu kan kondisinya misalnya darurat gitu ya. Dia nggak mungkin rebukan dulu. Ini gimana enaknya ya? Ini untuk pasien ini diapakan, ya enggak gitu ya, dia langsung mengambil alih sesuai dengan SOP yang ditentukan. Dia pasti ngambil apa yang seharusnya dia lakukan gitu ya, misalnya dia langsung melaksanakan SC, dia langsung membuat tim untuk supaya berhasil operasinya gitu ya, jadi langsung dilaksanakan dengan tanpa harus minta rembukan terlalu lama begitu ya. Termasuk kondisi bencana. Saya punya pengalaman pada saat saya itu menjadi project manager di siaga bencana waktu Merapi di Yogyakarta gitu ya. Jadi waktu itu saya sebagai project manager, kondisinya bencana. Jadi saya tidak banyak melibatkan partisipasi anggota terlalu berlebihan gitu. Karena apa? Pada saat itu kondisinya bencana. Jadi harus cepat gitu ya, cepat mengambil keputusan, dan keputusan itu unilateral gitu. Jadi misalnya Anda harus buat dapur umum jumlahnya sekian dengan jumlah sekian. Anda melaksanakan pemeriksaan kesehatan karena di sana ada korban gitu. Jadi ya seperti itu gitu ya, kondisinya bencana dan darurat gitu. Jadi harus cepat mengambil ataupun mengeksekusi sesuatu begitu. Nah, ini otoriter itu terkadang tepat. Lalu untuk bawahan yang minim kemampuan. Nah, ini juga sama gitu ya. Jadi untuk bawahan yang minim kemampuan, misalnya memang dia terbatas kemampuannya tanpa harus kita libatkan, itu malah agak nggak bisa gitu ya. Jadi akhirnya ya sudah, kita langsung komando saja gitu ya. Misalnya contohnya teman-teman nanti jadi supervisor di petugas cleaning service misalnya gitu. Ya sudah, cleaning service itu dikasih checklist aja. Ini Anda kerjakan menyapu ini, membersihkan kamar mandi, membersihkan toilet misalnya gitu ya. Apa yang harus dikerjakan itu saja diberikan, nanti saya kasih checklist, nanti setelahnya laporan mana yang belum, mana yang sudah, atau ada kendala apa. Nah, kayak gitu. Jadi itu salah satu model kepemimpinan otoriter. Tapi ternyata kadang tepat juga gitu ya. Lalu yang kedua, demokratis. Nah, ini demokratis ini yang sering digunakan dan banyak digunakan karena dia memang melibatkan karyawan dalam mengambil keputusan gitu ya, dan mendorong partisipasi serta menggunakan umpan balik begitu. Jadi memang ini yang sering dipakai oleh beberapa orang yang memang mereka punya karakteristik ingin rembukan gitu ya, ingin melatih karyawan supaya mereka juga punya sense of belonging terhadap lembaga gitu. Jadi ini sering dipakai di beberapa lembaga, terutama. Nah ini, jadi untuk pola kepemimpinan demokratis gitu ya, itu tepat digunakan pada saat apa? Membuat program, kegiatan begitu ya. Lalu untuk misalnya institusi yang sedang berkembang, misalnya wah ini bulan depan baiknya supaya kepuasan pelanggan rumah sakit ini semakin meningkat, apa ya yang harus dilakukan gitu kan. Nah ini akhirnya banyak mendorong para staf untuk memberikan idenya begitu. Nah ini juga bagus gitu ya, demokratis. Jadi ingin mendengar langsung dari para anggota tentang ide-ide apa ya yang baik untuk bisnis ke depan ini, yang baiknya apa ya, yang punya pasar cukup populer gitu ya, yang menghasilkan cuan yang optimal misalnya gitu ya. Nah ini penting sekali gitu, demokratis gitu ya. Tetapi demokratis ini ternyata itu tidak sesuai dalam hal beberapa kondisi gitu ya. Terutama ini kebalikan dengan otoriter gitu ya. Jadi kalau demokratis itu tidak tepat pada saat situasi darurat yang tadi saya ceritakan gitu ya, lagi kondisi darurat, pasiennya darurat misalnya gitu ya, bencana ya, sampai rembukan dulu 1 jam 2 jam, wah selak pasiennya nanti kondisinya jadi semakin memburuk gitu ya. Lalu juga untuk SDM yang minim kemampuan, artinya teman-teman nanti sebagai leader juga melihat ketika anggotanya kok ini minim kemampuan, nggak bisa
memberikan masukan, kemampuannya terbatas, pendidikannya terbatas, ya sudah pakai otoriter, langsung diberikan SOP ini yang harus dikerjakan misalnya, tanpa harus melibatkan terlalu berlebih gitu. Jadi untuk demokratis ini bisa digunakan untuk kegiatan, untuk pengembangan institusi, program, kegiatan, event, kepanitiaan misalnya gitu ya. Jadi untuk mendengarkan masukan atau saran dari para staf. Lalu yang ketiga, nah ini laissez-faire gitu ya. Laissez-faire ini artinya apa? Jadi pemimpin memberikan kebebasan penuh pada anggota tim dalam membuat keputusan dan menyelesaikan pekerjaan gitu ya, yang dianggap sesuai. Nah, laissez-faire ini yang menarik adalah bahwa ini tepat digunakan pada saat bawahannya sudah pengalaman dan dapat diandalkan gitu. Jadi waktu saya ngelola salah satu institusi kesehatan gitu ya, di klinik waktu itu saya punya staf seorang dokter yang mereka sudah secara kompetensi manajerialnya juga dapat, manajemen rumah sakit gitu ya, lalu mereka juga pengalamannya juga banyak, maka saya tidak banyak memberikan komando gitu ya, komando harus ini loh dok, harus ini loh dok, enggak gitu, tapi saya berikan guiding atau key performance indicator. Caranya gimana ya? Kita berikan kepercayaan kepada dokter tersebut karena kemampuannya sudah bisa diandalkan gitu ya. Jadi laissez-faire ini bisa digunakan untuk para staf yang punya kemampuan dan pengalaman gitu ya. Jadi diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan pekerjaan. Gitu. Nanti kalau teman-teman jadi manajer rumah sakit gitu ya. Nah, itu teman-teman harus mengetahui bawahannya stafnya bisa, wah ini dokter ini sudah pengalaman, manajerialnya bagus, berikan kepercayaan pada beliau gitu ya. Nah, lalu selanjutnya gaya birokrasi. Nah, birokrasi ini memimpin modelnya itu mengikuti kebijakan gitu ya, kebijakan dan prosedur, memastikan aturannya dilaksanakan, tidak ada ruang inovasi gitu ya. Jadi birokrasi ini lebih ke aspek rutinitas harian, jadi fungsi administrasi, kepatuhan regulasi gitu ya. Nah ini merupakan salah satu gaya birokrasi, misalnya perizinan, approval absensi gitu ya. Nah ini hal-hal yang sifatnya administrasi. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa sekalian. Silahkan, atau ada tanggapan boleh. Masuk nggak Bu? Oh iya silakan. Dengan Dewa siapa izin ini? bertanya Bu. Dewa Oh iya izin. silakan Dewa, boleh. Apakah ada indikator keberhasilan dari kepemimpinan yang sukses dalam memimpin rumah sakit Bu? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa, pertanyaannya bagus sekali. Jadi salah satu indikatornya itu ya dia bisa mempengaruhi anggotanya. Artinya apa? Key performance indikatornya itu bisa sesuai target gitu ya. Jadi kan namanya rumah sakit itu ada KPI namanya. Nah, jadi di akhir tahun bagaimana seorang pemimpin yang sukses itu bisa membawa stafnya untuk mencapai atau menetapkan atau melampaui target yang ditentukan oleh rumah sakit begitu. Lalu yang kedua juga bagaimana customer, misalnya pasiennya itu menjadi semakin puas gitu ya. Lalu semakin meningkat, mutu layanannya semakin baik. Nah, ini salah satu indikator kesuksesan seorang pemimpin yang berhasil gitu ya. Gitu. Baik, selanjutnya barangkali ada yang mau ditanyakan, satu atau dua penanya lagi boleh? Dian, Bu. Oh iya, silakan boleh. Baik, Bu. Saya izin bertanya, Bu. Menarik sekali apa yang Ibu sampaikan. Seperti yang tadi Ibu sampaikan tentang gaya kepemimpinan mulai dari otoriter, kemudian demokrasi, laissez-faire, kemudian ke birokrasi itu, yang ingin saya tanyakan, Bu. Bagaimana caranya jika ada bawahan yang susah untuk diberitahu dan tidak mau mengerjakan tugasnya? Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih. Kritis sekali nih pertanyaannya. Bagus gitu Iya, ya. Bu. Jadi yang pertama kita kenali dulu karakternya gitu ya. Karakternya dikenali dulu, kenapa kok dia tidak mau mengikuti apa yang kita inginkan gitu ya. Bisa jadi. Lalu yang kedua diajak konseling, diajak ngobrol, dikomunikasikan. Oh ternyata dia ada kendala apa kok tidak mau mengikuti
komando kita misalnya gitu ya, ternyata dia ada kesulitan, ada kendala ya. Kalau memang kendala itu bisa diselesaikan bersama ya, kita selesaikan bersama-sama. Dan sering-seringlah konsultasi ataupun konseling tadi gitu ya, coaching and counseling. Nah itu penting sekali gitu ya. Misalnya kok nggak mau ya mengikuti arahan, ya kita lakukan konseling, ada apa, ada kendala atau ada masalah keluarga atau masalah pribadi begitu ya, supaya nanti pendekatannya itu pendekatan yang manusiawi gitu ya, lebih humanistik gitulah ya gitu. Jadi supaya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Baik. Terima kasih Yan ya, terima kasih. Baik Bu, terima Ya. kasih Bu. Barangkali satu pertanyaan terakhir gitu ya, supaya waktunya lebih efektif. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya Ibu. Oh iya, silakan. Jadi saya Cynthia, saya ingin bertanya Oh iya, Cynthia. apakah gaya kepemimpinan laissez-faire cocok digunakan di puskesmas ya Bu? Terima kasih. Oh iya, baik. Terima kasih Cynthia. Jadi sebetulnya laissez-faire itu bisa diterapkan dimanapun gitu ya, termasuk puskesmas gitu ya. Jadi tapi itu tadi dengan kondisi staf kita bisa diandalkan. Jadi misalnya Anda itu nanti jadi kepala puskesmas, punya staf yang memang bisa diandalkan, punya kompetensi pendidikan yang optimal gitu ya, pengalaman yang baik, berikan dia kepercayaan untuk menyelesaikan dan membuat satu keputusan gitu ya. Anda hanya tinggal memonitor saja, mensupervisi, tapi tanpa harus memberikan komando yang seperti halnya seorang di otoriter gitu ya. Jadi sebetulnya bisa saja di puskesmas gitu ya. Baik, terima kasih mahasiswa sekalian. Pembelajaran pagi hari ini sangat menarik, sangat interaktif. Terima kasih banyak atas partisipasi mahasiswa sekalian. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan pada saat sudah bekerja maupun nanti pada saat UTS gitu ya, bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Pagi.